Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Hermawan Haryati, channel yang berbagi seputar dunia pendidikan dan pariwisata. Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat bagi kita semua. Buat kawan-kawan yang baru bergabung, mohon keikhlasannya untuk tekan like, comment, and subscribe. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang prediksi soal seleksi akademik atau pretest untuk guru pendidikan agama Islam dan guru madrasah. Silakan disimak dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat dalam menghadapi pretest PPG tahun 2022 ini. Langsung saja kita mulai. Untuk soal nomor 1. Jenis teknik penilaian pengetahuan adalah titik-titik. A. Tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. B. Tes tertulis, penilaian diri dan penugasan. C. Tes tertulis, tes lisan, dan portofolio. D. Tes tertulis, portofolio, dan penugasan. Untuk jawaban yang benar adalah A. Jadi, jenis teknik penilaian pengetahuan itu ada 3. Yang pertama, tes tertulis, baik tes berupa pilihan ganda, uraian. Kemudian tes lisan, baik berupa wawancara atau yang lain, dan penugasan, baik berupa proyek dan lain sebagainya. Jadi itu adalah 3 ranah untuk teknik penilaian pengetahuan. Langsung saja kita ke soal berikutnya. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM adalah kriteria ketuntasan belajar ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi lulusan dengan mempertimbangkan titik-titik. A. Karakteristik guru mata pelajaran dan kondisi satuan pendidikan. B. Mempertimbangkan karakteristik peserta didik, guru, dan kondisi satuan pendidikan. C. Mempertimbangkan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, dan kondisi guru mapel. D. Karakteristik peserta didik, mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. Jadi, untuk KKM ini mengacu pada standar kompetensi lulusan dengan mempertimbangkan 3 hal, diantaranya karakteristik peserta didik, kemudian mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. Itu kriteria untuk menentukan KKM. Lanjut ke soal berikutnya. Asesmen di Indonesia diarahkan ke model asesmen Higher Order Thinking, HOTS, dan kontekstual assessment yang mengacu pada kecakapan abad 21. Berikut urutan kecakapan abad 21 yang dimaksud yaitu A. Creativity, Critical Thinking, Communication, dan Collaboration. B. Creativity, Critical Thinking, Collaboration, dan Communication. C. Critical Thinking, Creativity, Communication, dan Collaboration. D. Critical Thinking, Communication, Creativity, dan Collaboration. Untuk jawaban yang benar adalah C. Jadi kecakapan abad 21 yang harus dimiliki adalah critical thinking, berpikir kritis, creativity, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Jadi urutannya harus pas, dimulai dari critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Lanjut ke soal berikutnya. Kriteria capaian kompetensi yang bersifat generik yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada setiap jenjang pendidikan dalam rangka pencapaian standar kompetensi lulusan. Pernyataan di atas berkaitan dengan titik-titik A. Kompetensi lulusan, B. Kompetensi inti, C. Kompetensi dasar, D. Tingkat kompetensi, dan E. Lingkup materi. Untuk jawaban yang benar pada soal ini adalah D, yaitu tingkat kompetensi. Jadi, kriteria capaian kompetensi yang bersifat generik yang harus dipenuhi oleh para peserta didik pada setiap jenjang pendidikan dalam rangka pencapaian standar kompetensi lulusan itu berkaitan dengan tingkat kompetensi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Simulation. 2. Data collection, pengumpulan data. 3. Verification, memverifikasi. 4. Problem statement, pernyataan indikasi masalah. 5. Data processing, pengolahan data. 6. Generalization, penarikan kesimpulan atau generalisasi. Pernyataan tersebut merupakan sintaks model pembelajaran. Jadi, urutan dari nomor 1 sampai nomor 6 yang prosesnya masing-masing sudah disebutkan di atas,
itu adalah model pembelajaran titik-titik A, Discover Learning, B, PBL, C, Inquiry Learning, D, PJBL, Project Based Learning. Untuk jawaban yang benar adalah A, yaitu Discovery Learning. Jadi proses-proses pembelajaran dari nomor 1 sampai nomor 6 di atas adalah proses pembelajaran model Discovery Learning. Kita lanjut ke soal berikutnya. Fokus atau hasil belajar dari teori kognitivisme adalah titik-titik A. Perubahan perilaku, B. Penyusunan pengetahuan, C. Pembentukan kepribadian, D. Pemerolehan pengetahuan. Untuk fokus dan hasil belajar, teori kognitif ini lebih mementingkan proses daripada hasil. Sedangkan untuk behaviorisme lebih mementingkan hasil daripada proses. Kalau perubahan perilaku di sini adalah behaviorisme, kemudian untuk jawaban yang benar adalah pemerolehan pengetahuan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Mengaktifkan siswa dalam KBM, membantu siswa mengembangkan konsep, melatih siswa menemukan dan mengembangkan keterampilan proses, pedoman guru dan siswa dalam melaksanakan KBM, membantu siswa memperoleh informasi konsep yang dipelajari. Ini merupakan titik-titik lembar kerja. A. Kegunaan, B. Tujuan, C. Syarat-syarat, D. Ruang lingkup. Setelah kita pelajari dari nomor 1 sampai nomor 5, itu semua adalah tujuan lembar kerja. Jadi lembar kerja dibuat untuk mendukung proses pembelajaran. Lembar kerja peserta didik atau yang kita singkat dengan LKPD. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jenis teknik penilaian sikap adalah titik-titik. A. Observasi portofolio penilaian antar teman. B. Observasi penilaian diri penugasan. C. Observasi portofolio penugasan. D. Observasi penilaian diri dan penilaian antar teman. Jadi, tadi pada awal video, jenis teknik penilaian pengetahuan, kalau yang ini adalah jenis teknik penilaian sikap. Jadi, di situ ada pilihan jawaban yang benar dan ada juga yang salah. Yang benar di sini adalah D, yaitu observasi atau pengamatan, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Sedangkan untuk pilihan jawaban C, di situ ada penugasan. Nah, penugasan itu termasuk ranah penilaian pengetahuan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Prinsip pembelajaran idealnya harus titik-titik. A. Fokus pada hasil belajar. B. Menggunakan model pembelajaran. C. Dirumuskan dari teori belajar. D. Berkorelasi dengan psikologi belajar. Jadi jawaban yang benar adalah C, bahwa prinsip pembelajaran idealnya dirumuskan dari teori belajar. Lanjut ke soal berikutnya. Mengorientasikan siswa kepada masalah, mengorganisasikan siswa, membimbing penyelidikan individu dan kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pernyataan tersebut merupakan sintaks model pembelajaran. A. Discovery Learning, B. PBL, C. Inquiry Learning, D. PJBL. Untuk jawaban yang benar adalah PBL, Problem Based Learning, memecahkan masalah. Jadi dari urutan pembelajaran dari nomor 1 sampai nomor 5, ini adalah model pembelajaran Problem Based Learning atau memecahkan masalah. Demikianlah 10 soal prediksi seleksi akademik atau pretest PPG untuk guru PAI dan guru madrasah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu guru yang akan mengikuti pretest, dan semoga Bapak Ibu guru lulus dengan nilai yang maksimal serta dapat terjaring pada pendidikan profesi guru yang akan diadakan oleh pemerintah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, semoga sukses.